Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah la tuhsa wa la tu'ad, yang tidak mungkin kita akan menghitung maupun menghimpunnya. Nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita akan membalasnya. Yang kewajiban bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur tersebut, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, efek dari syukur tersebut adalah kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya. Karena barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melampiaskan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan ucapan maupun perbuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, yaitu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum, kami akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur atas nikmat-nikmat tersebut, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, semua dari kita ingin dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang akan menimpa diri kita. Namun ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan bagi siapa saja yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menjaga di sini artinya adalah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Maka barang siapa yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan menjaga dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu dan membimbingmu. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, orang-orang yang senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut dalam hatinya dan juga tidak ada rasa khawatir. Kenapa?
Karena dia yakin dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sehatnya maupun sakitnya, baik dalam keadaan lapangnya maupun sempitnya, baik dalam keadaan hidupnya maupun matinya. Orang-orang yang senantiasa menjaga aturan-aturan Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak mau menaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ada dalam hatinya adalah ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran. Dalam keadaan senangnya dia khawatir dan dia takut kesenangannya akan hilang. Dalam keadaan sedihnya, dalam keadaan sengsaranya, dia pun khawatir jika kesengsaraan itu terus menerus. Berbeda halnya dengan orang-orang yang senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini bahwasanya apa yang menimpa dirinya tak lain dan tak bukan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik senang maupun susah, baik bahagia maupun sengsara, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, dan tidak ada suatu urusan yang lebih menakjubkan dibandingkan dengan urusan orang-orang mukmin. Apa urusannya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, fa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu apabila dia dalam keadaan bahagia, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur itu baik buat dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang kurang imannya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita saksikan ya, lebih banyak mana ingatnya seseorang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan orang yang diberikan kesengsaraan dan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kadang ketika seseorang itu ditimpa kemiskinan, ditimpa sakit, ditimpa kemudaratan, barulah yang terucap dalam lisannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, ya, orang-orang yang kurang imannya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang mukmin, in asabathu sarra syakara. Orang yang beriman itu apabila dia mendapatkan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur itu baik buatnya. In asabathu dharra sabara. Adapun orang-orang mukmin itu apabila mendapatkan kesengsaraan, kemudaratan, kesedihan, sabara, dia bersabar, dan sabar itu pun baik buatnya. Berbeda dengan orang-orang yang kurang imannya atau tidak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mendapatkan kemudaratan, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kesedihan, yang ada hanya keluhan dan cacian yang keluar dari lisannya, waliyadzubillah. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, merupakan pesan yang sangat mendalam yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka barang siapa mempraktekkan semuanya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka akan aman dirinya. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran, tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya. Kenapa? Karena senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi dan menaungi kita, dan agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya sampai tiba ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, pada pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin ya. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 masih tentang bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farhi Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farahi. Jamaah muslimin azani wa azakumullah, kita masih membahas tentang bab at-taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang akan kita bahas ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang, Allah sangat bahagia apabila seorang hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Abu Hamzah ini merupakan kunniyah, ya. Kunniyah ini tadi Abu Hamzah. Kalau perempuan ummu, ya. Kalau laki-laki Abu. Dan seseorang itu memiliki kunyah abu ataupun ummu, itu tidak harus tua, tidak harus punya anak dulu, tidak harus punya cucu dulu, tidak. Walaupun belum punya anak, walaupun masih kecil misalkan, tidak masalah dipanggil abu maupun ummu. Dan ini suatu bentuk kehormatan, panggilan kehormatan. Jadi seseorang apabila dipanggil titelnya atau kehormatannya itu lebih terhormat daripada langsung dipanggil namanya ini tadi, ya. Begitu juga dalam Islam, dan kunyah ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kunyah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Jadi walaupun jenengan belum punya anak, belum punya istri, ya, maka tidak masalah untuk memberikan kunyah pada dirinya sendiri. Rasulullah kunyahnya apa? Abul Qasim, ya. Kunyahnya Rasulullah siapa? Abul Qasim ini tadi. Nih. Kemudian juga kunyahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar. Ini kunyah, ya. Abu Bakar, namanya Abdullah, namanya Abdullah, begitu jauh Utsman dan yang lainnya, semuanya memiliki kunyah. Maka apabila kita ingin menyematkan kunyah kepada diri kita, maka itu dianjurkan dan tidak masalah. Tidak masalah, bukan termasuk dari ciri-ciri teroris misalkan. Jangan-jangan kalau pakai kunyah abu-abu ini merupakan ciri-ciri teroris, ada abu ini, enggak, ya. Hanya orang awam, orang jahil yang tidak mengetahuinya tersebut. Jadi menyematkan kunyah kata abu maupun kata ummu, ya, ini bukan termasuk ciri dari kelompok mana, bukan ciri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok A, kelompok B, bukan. Tetapi ini adalah ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi, ya. Pakai abu apa? Jangan abu yang tidak benar aja, ya. Ada abu janda, ini tidak benar, ya, seperti ini, ya. Ataupun abu yang lainnya, nah, ini tidak benar itu, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dia orang Ansor. Berarti kalau orang Ansor, ya, berarti dia orang asli Madinah. Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya khadim? Pembantu atau pelayan, ya. Makanya orang yang bisa pukulan jarak jauh, bisa tidak mempan dibacok, itu punya khodam, ya, punya khodim, ya, khodam atau khodim. Yang betul itu khodim, bukan khodam. Tapi bahasanya kita bisa bilang jadinya ya, punya kodam, ya, punya
Qadam. Artinya khadam, ya khadam. Sama seperti Pak Haji, pakai huruf H harusnya Haji, sulit bilang H, jadinya Pak Kaji. Ini tadi, ya. Sama seperti apa namanya? Tali. Tidak bisa bilang habel. Harusnya itu habel yang betul. Habelun artinya apa? Tali, ya. Habel itu artinya tali. Tidak bisa, sulit orang Jawa habel. Jadi ngomongnya kabel. Ya, kabel itu tali ini tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa artinya habel di sini? Tali ini tadi. Lah antum mau anti Arab, ya, anti Saudi, tiap hari yang diomongkan adalah bahasa Arab, hanya saja sudah diselewengkan sedikit. Ha jadi kah ini tadi, ya. Jadi di sini Al-Ansari khadim merupakan pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimun Nabi wa kana hina qadiman al-Madinah, ya. Atat bihi ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ya, maka datanglah ibunya Anas bin Malik ini tadi. Sahabat Anas bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Anas bin Malik yakhdimuka." Ya. Wahai Rasulullah, ini Anas bin Malik, ini anak saya, ya. Dan saya serahkan agar supaya bisa melayani Anda, yaitu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi pelayan itu bukan termasuk profesi yang hina, bukan, ya. Apalagi melayani seorang yang alim, melayani seorang masyayikh misalkan, ya, melayani seorang yang ahli hadis, ya, ahli ilmu, ahli fikih dan yang lainnya, maka bukan masalah, bahkan itu suatu kemuliaan. Sebagaimana Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 tahun, kurang lebih 20 tahun, dan beliau selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hafal sekitar 1700 hadis. 1700 hadis, Masya Allah, ya. Jangan-jangan kalau jadi pelayannya dokter 20 tahun misalkan bisa buka praktek tuh, ya. Jadi dokter sudah hafal mana obat panu, mana obat ketombe, ya, mana obat batuk, ini tadi kan bisa yang seperti itu, bisa buka praktek ini tadi, ya. Jadi menjadi seorang pelayan, terutama pelayan orang yang berilmu, maka ini bukan termasuk sesuatu yang hina. Jangan menjadi pelayannya syaitan, jangan menjadi pelayannya syaitan atau pelayannya orang-orang yang fasik ini tadi. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada abinya, yaitu kepada bapaknya Azar, ya. Beliau mengatakan, "Ya abati, la ta'budis syaitan," ya. Wahai abati, wahai ayahku, jangan menjadi hambanya syaitan, jangan menyembah syaitan. Berarti kalau menyembah syaitan jadi budaknya syaitan. Ini tadi. Tak boleh. Menjadi budaknya syaitan maksudnya apa? Selalu menuruti keinginan syaitan, dan tidak pernah syaitan itu memerintahkan untuk melakukan kebaikan, itu tidak pernah. Ini tadi setan tobat itu tidak ada, ya. Setan dari bangsa jin tobat, ini tadi. Setan bangsa manusia tobat, ini setannya, ya. Maka dari itu jamaah muslimin azani wa azakumullah, di sini ibunya Anas bin Malik menyerahkan Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah untuk menjadi pembantu. Maka kemudian Rasulullah SAW menerima bantuan ataupun seserahan yang diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa anak ini tadi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi." Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira, sangat bahagia, farah, ya. Farah itu lebih daripada sa'id, ya. Farah, al-farhu, ya, itu lebih daripada as-sa'idu. Kalau as-sa'idu itu gembira, senang, ya biasa. Tapi kalau al-farhu itu senangnya Masya Allah, senangnya lebih daripada senang kata as-sa'id ini tadi. Bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian,
saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah, terjatuh dari binatang tunggangannya, kemudian tunggangannya tersebut kabur, ya, menghilang, ya, lari daripada dirinya, fi ardin falah, di tempat yang tidak ada penghuninya. Ardin falah ini tempat kosong, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang, tidak ada siapapun di situ, ya. Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dibandingkan orang yang terjatuh, ya, atau binatangnya hilang, binatang tunggangnya hilang, meninggalkan dirinya, kemudian datang lagi binatangnya. Tentu orang akan senang. Allah lebih senang daripada orang tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah." Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, sangat bahagia dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang pada waktu itu dia di atas tunggangannya di tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada seorang pun di situ. Fanfalatat minhu, kemudian tunggangannya tersebut hilang daripadanya atau kabur. Bayangkan, dia di suatu tempat yang tidak ada penghuninya dan dia memiliki tunggangannya kabur, ya. Misalkan naik kuda, kudanya hilang, kudanya kabur. Kalau misalkan naik mobil, mobilnya dicuri, bayangkan. Dan tidak ada orang, tidak ada sanak saudara di situ. Kemudian wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, ya. Sedangkan di tunggangan tersebut terdapat makanan dan minuman. Bayangkan, makanannya, minumannya ada di situ, bekal hidupnya semuanya ada di situ, ya. Tapi hilang bersama dengan tunggangannya tersebut. Fa ayyisa minha, ini dia putus asa. Ya, dia putus asa sudah. Ya gimana lagi? Di suatu tempat tidak ada makanan maupun minuman, tidak ada manusianya di situ, tunggangannya dan bekalnya hilang. Gimana tidak putus asa? Tinggal menjemput maut saja, tinggal menunggu kematian. Fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Akhirnya dia pun mendatangi sebuah pohon dan dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut, capek nyari tunggangannya. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa untuk menemukan tunggangannya tersebut. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indahu, ketika dia dalam keputusasaannya tersebut, ternyata tiba-tiba tunggangannya ada di hadapannya, ya. Jadi binatang yang dia tunggangi, makanan serta minuman, bekal-bekal yang ada di tunggangan tersebut balik lagi, bayangkan. Padahal sudah putus asa, wes kayaknya saya mau mati di sini kayaknya. Ya gimana? Tidak ada orang, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada makanan. Makanannya semua dibawa sama tunggangannya tersebut. Minumannya juga dibawa oleh tunggangannya tersebut. Dan tidak ada lagi sudah. Harapan untuk hidup tidak ada lagi. Di padang yang luas tidak ada orang sama sekali. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi. Langsung saja orang ini ketika melihat tunggangannya balik lagi, langsung saja dipegang tali kekangnya dan dia sekonyong-konyong mengatakan, saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lihat, kan salah ucap yang seperti ini. Harusnya kan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi orang ini saking senangnya salah ngomong, ya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kalimat kufur yang seperti ini. Akhta'a min syiddatil farahi. Dia salah ucap, ya, salah ngomong, salah sebut. Kenapa? Saking senangnya, saking senangnya ini tadi. Dan Allah lebih senang daripada senangnya orang yang seperti ini. Ya mungkin tidak ada di antara kita yang menemukan ataupun mendapatkan keadaan yang seperti ini, belum pernah. Bagaimana rasa senangnya? Maka dari itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, ya. Di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya, bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil ala farahillahi bitaubati min abdihi idza taba ilaihi, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
itu sangat senang, dan Allah memiliki sifat senang, ya, memiliki sifat senang dengan taubat seorang hambanya. Idza taba, apabila dia bertaubat kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang jika hambanya itu bertaubat kepadanya, baik itu bertaubat dari dosa yang kecil, terlebih lagi bertaubat dari dosa yang besar. Allah sangat senang. Wa anna yuhibbu dzalika mahabbatan 'azimah walakin la li ajli hajatihi ila a'malina wa taubatina fallahu ghaniyun 'anna walakin li mahabbati subhanahu lil karami fa inna yuhibbu an ya'fuwa wa an yaghfira habba ilaihi min an yantaqiba wa yu'akhad. Kemudian jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, senangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, rasa senangnya Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu butuh terhadap taubatnya seorang hamba, bukan, ya. Bukan. Jadi jangan dikira Allah itu butuh dengan taubatnya kita, enggak. Kemudian kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, Allah turun derajatnya gitu, enggak, ya. Begitu juga kalau kita bertaubat kepada Allah, kemudian Allah bertambah kemuliaannya, enggak seperti itu. Tapi maksud dari senangnya Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah menyukai amalan-amalan hambanya yang mulia, termasuk bertaubat dari dosa. Ini merupakan amalan yang mulia. Makanya Allah senang. Allah bahagia. Dan berapa banyak amalan-amalan mulia. Makanya kalau kita bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, tentunya Allah tidak akan mengazab kita. Tidak mungkin, ya, zat yang maha perkasa, yang maha mulia, dia sudah cinta kepada seorang hamba kemudian mengazabnya. Tidak mungkin. Yang diazab adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang menjadikan Allah bahagia adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Tawwab beda dengan taib, ya. Tawwab ini mubalaghah dari taib. Kalau taib hanya sekali bertaubat atau kadang-kadang bertaubat. Tapi kalau tawwab itu sering bertaubat. Karena kita sering berdosa kepada Allah, sering berbuat zalim kepada Allah, ya. Kita memiliki sifat khata, berbeda dengan khata, ya. Kalau khata sekali salah saja, dan itu mustahil bagi kita. Dalam kehidupan kita hanya sekali saja berbuat kesalahan, itu mustahil sekali, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tawwab, yaitu yang maha menerima taubat. Berapa kali pun kita bersalah, maka berapa kali pun kita bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Nanti ada penjelasan hadisnya. Batas waktu seseorang itu diterima taubatnya. Kemudian dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita dan memberikan semangat bagi kita agar supaya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menyukainya. Dan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan maslahat bagi seorang hamba tersebut, bukan maslahat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertaubat kepada Allah, kebaikannya untuk siapa? Untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Dan tidak akan menambah kemuliaan Allah, dan juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lucu jika seseorang itu dia tidak mau berbuat baik untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang apabila melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri, alias dia mencelakakan dirinya sendiri. Secara akal saja tidak diterima. Seseorang itu ingin dirinya selamat, ya atau tidak? Ingin dirinya selamat. Naik motor, naik mobil, kan tidak ada ceritanya dia ingin tabrakan, itu tidak ada.
ya. Naik mobil pengen kecelakaan, itu tidak ada. Pengennya selamat, selamat ini tadi. Makan niatnya supaya tersedak, ya. Bahasa kita keselak, misalkan gitu. Kan tidak ada yang seperti itu. Semuanya pengen makan enak, ya, nyaman, bergizi dan yang lainnya. Begitu juga seseorang apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah menjadikan dirinya baik. Yaitu berbuat baik kepada dirinya, tidak mencelakakan dirinya. Berbeda dengan orang melakukan dosa, dia telah mencelakakan dirinya. Kenapa? Secara tidak langsung dia akan memasukkan dirinya ke dalam api neraka karena akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita banyak bertobat kepada Allah sebagai maslahat bagi diri kita. Maslahat bagi diri kita ini tadi. Kemudian juga dalam hadis ini itsbatul farahi lillah azza wa jalla, yaitu penetapan sifat al-farah, yaitu bahagia. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yafrahu wa yaghdab wa yakrahu wa yuhib, ya. Allah itu memiliki sifat bahagia dan juga memiliki sifat marah. Allah memiliki sifat benci, Allah juga memiliki sifat senang. Tapi jangan kita samakan atau kita bayangkan bencinya Allah itu sama seperti bencinya kita kepada selain kita. Tidak. Bahagianya Allah seperti kebahagiaan yang kita rasakan, tidak. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sifat, ya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengan hamba-hambanya ini tadi. Makanya kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara, memiliki lisan, memiliki mulut, maka bukan berarti kita mengatakan bahwasanya Allah itu sama seperti makhluk. Tidak. Allah memiliki tangan. Oh, berarti tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk. Oh, berarti Allah seperti makhluk. Tidak. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru, ya. Keliru pemikiran maupun keyakinan ketika kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki telinga, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, kemudian langsung dikatakan berarti engkau telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu keliru. Karena tidak ada ibadah seperti itu. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tentu tangannya Allah berbeda dengan tangannya hambanya. Tangan hambanya saja berbeda dengan tangan hamba yang lainnya, ya apa tidak? Berbeda. Tangannya laki-laki dengan tangannya perempuan sama apa tidak? Tidak sama, baik bentuk maupun kekuatannya. Tangannya manusia dengan tangannya monyet sama tidak? Tidak sama. Apalagi tangannya Khalik dengan tangannya makhluk. Allah punya tangan. Kita isbatkan, kita tetapkan memang Allah punya tangan, tetapi sesuai dengan keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Karena banyak sekali di sana para dai, ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya apabila kita tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga dikatakan mujassimah dan yang lainnya. Ini tidak benar yang seperti itu. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat, ya, sang Khalik. Tentu apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa-apa yang dilakukan oleh makhluk. Kemudian jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, di dalam hadis ini juga terdapat dalil ala anna al-insan idza akhta'a fi qaulin minal aqwali walau kana kufran sabaqa lisanahu ilaihi fa innahu la yu'akhadhu bihi. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melakukan suatu perbuatan yang keliru, ya, suatu kesalahan dalam ucapan dari berbagai ucapan, walaupun ucapan itu merupakan ucapan kekufuran,
namun itu adalah kekeliruan dari dirinya, tidak ada niat untuk mengucapkan kekufuran tersebut, ya, maka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ini, ya, saking senengnya dia sampai salah ucap, sampai salah sebut, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kan kufur ini. Allah dikatakan hamba, dirinya dikatakan Tuhan, tapi salah sebut, ya, salah ucap, tidak sengaja. Dia mengucapkan seperti itu tidak sengaja, karena saking senangnya sampai salah sebut ini tadi. Akan tetapi yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan hambanya adalah ucapan-ucapan yang datang dari hatinya, yaitu disengaja, disengaja ini tadi. Begitu juga kalimat-kalimat yang lainnya yang menyebabkan seseorang itu salah ucap, tapi tidak ada niatan untuk mengucapkan kalimat-kalimat buruk tersebut, ya, maka itu juga tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tanpa ada keinginan, tanpa ada maksud untuk mengucapkan kalimat kufur tadi, atau ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiba-tiba meso misalkan, tapi tidak ada niatan untuk meso karena keceplosan misalkan, ya, keceplosan yang seperti itu. Makanya biasakan kalimat-kalimat yang terucap dalam hati kita, kalimat-kalimat yang terucap dalam lisan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah, ya, kesandung. Jangan biasakan kata aduh, ya, apalagi meso, ya, kesandung meso mati, ya apa, ya, terakhir yang terucap dari lisannya adalah kalimat meso, kan seperti itu, ya. Bersin memaki, ada orang bersin wahing maki itu, ya, itu kalau bersin mati ya apa, ya, mengucapkan kalimat thayyibah, kesandung, baca innalillah misalkan, ya, ketika melihat sesuatu yang takjub baca apa, subhanallah, kita kan enggak biye kan gitu kan, ya, kalau Banyuwangen kan gitu biye gitu kan, kalau be saja itu enggak kurang gitu ya, kurang mantapnya biye gitu. Ya, seperti itu. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, ya, masya Allah, kita melihat sesuatu yang menakjubkan yang lainnya, ya, masya Allah, katakan seperti itu, la ilaha illallah, maka akan terucap dalam lisan kita kalimat-kalimat thayyibah, kebiasaan ini tadi. Tapi kalau kebiasaannya adalah kalimat-kalimat yang buruk, terucap juga kalimat-kalimat yang buruk ini tadi. Namun jika tidak disengaja, maka tidak masalah. Tidak masalah ini tadi. Au talaqa zaujatahu ala wajhil khata', atau dia tiba-tiba mentalak istrinya, tapi tidak bermaksud untuk mentalak istrinya ini tadi. Keceplosan ini tadi. Maka tidak terjadi talak ini tadi. Berbeda kalau mengucapkan talak dengan main-main, ya. Berbeda main-main dengan tidak disengaja. Kan beda, ya. Karena ada tiga hal yang serius maupun main-main, yang sungguh-sungguh maupun main-main dalam mengucapkannya, maka itu terjadi. Apa itu? Nikah, rujuk, dan talak, ya. Nikah, rujuk, dan talak. Jadi tidak boleh main-main ini tadi. Makanya di televisi itu nikah-nikahan itu nikah beneran itu, ya, itu nikah beneran itu halal, ya, maksudnya halal kalau sudah dinikahkan itu. Tidak boleh main-main seperti itu. Begitu juga talak, tidak boleh main-main dengan ucapan talak, ya. Saking senangnya dapat rezeki atau apa, dia ngomong, dek, sampean tak talak, jadi itu talak, ya, walaupun main-main mengucapkannya, tidak boleh, ya. Ada kisah cerita, ya, teman kita yang ada di Pekanbaru, ada dua orang yang bekerja di ladang, kemudian ketika istirahat, ya. Ketika istirahat di bawah pohon, dia tidur-tiduran, kemudian dia melihat pohon-pohon beberapa daun-daun yang kering atau daun-daun yang sudah menguning. Dia bilang sama istrinya, dek, kalau daun yang kering itu jatuh, kamu tak cerai, gitu. Qadarullah jatuh beneran tuh daunnya, ya terjadi cerainya terjadi. Makanya tidak boleh main-main ini tadi, ya, tidak boleh kata cerai. Tapi kalau salah ucap, ya, tidak main-main tapi salah ucap, kan beda antara main-main dengan salah ucap ini tadi. Kalau salah ucap maka tidak dianggap, ya, salah ucap ini tidak dianggap ini tadi.
Mungkin ketika istrinya ada di belakang, kemudian digodit, kaget, ya, digodit kaget suaminya. Tahu digodit? Apa artinya digodit? Bahasa Indonesia apa digodit? Ya, dicolek, ya, dicolek, suaminya kagetan, ya, langsung terucap cerai kamu terus. Ya, maka ini tidak masalah karena salah ucap, ya, tapi janganlah dibiasakan apa namanya kagetnya ya kaget perkataan yang tidak baik ini. Aw'ataku abdahu ala wajhil khata' biduni qasdin, ya, atau membebaskan budaknya, melepaskan budaknya, tapi tidak ada maksud untuk membebaskan budaknya, maka tidak masalah, ya, maksudnya tidak diadab, tidak dihukum, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian billagwi fi aymanikum, yaitu sumpah-sumpah yang tidak kalian maksudkan, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi yang akan Allah hukum yaitu adalah sumpah-sumpah yang terucap karena dalam hati-hati kalian, yaitu diniatkan tadi. Bi khilafil mustahzi fa innahu yakfuru idza qala kalimatal kufri, ya, berbeda dengan orang yang menghina atau mengejek atau merendahkan, main-main dengan kalimat kufur, maka ini dia kufur, ya. Bermain-main dengan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan orang itu kufur, maka dia menjadi kufur. Contohnya apa? Menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Guyon tok kok, ya, guyon tok. Misalkan mengatakan orang cingkrang itu kebanjiran, misalkan guyon saya kok. Ya, saya cuman guyon ini tadi. Orang jenggot dikatakan kambing misalkan, ya, atau orang yang bercadar dikatakan ninja, guyon saja, maka ini tidak boleh yang seperti ini. Ini sama saja dengan merendahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi insya Allah sekarang tidak ada lah yang mengatakan apa namanya celana cingkrang itu kebanjiran, tidak ada, karena memang musim banjir sekarang ini, jadi semuanya cingkrang semua. Nah, oleh karena itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, kalau seseorang itu bermain-main dengan kalimat-kalimat yang menyebabkan kekufuran, maka ini berbeda dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya dengan tanpa disengaja. Kalau orang yang bermain-main dia sengaja, tapi bermain-main. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kalian bertanya kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, ya, yaitu ucapan-ucapan kufur, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, mereka mengatakan bahwasanya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja, ya, gak tenanan lah, saya lo cuma main-main saja ngomong kayak gitu itu, ya, gak tenanan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kalian itu bermain-main, ya? Tidak boleh bermain-main dengan Al-Quran, bermain-main dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hukum-hukum Islam, mempermainkan maupun bersenda gurau dengannya. Ini namanya istihza, ya. Istihza itu artinya apa? Mengejek atau mengolok-olok. Tidak boleh memplesetkan kalimat-kalimat tauhid misalkan, tidak boleh. Makanya kemarin yang viral, ya, ada ucapan takbir diplesetkan menjadi apa? Takbir, ya. Kan tidak benar yang seperti itu. Tidak boleh ini bermain-main yang seperti ini, tidak boleh. Bahkan salah satu yang dimainkan, dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu memplesetkan kalimat-kalimat yang benar, ya. Disuruh ngomong khittatun, ya, wa idh qulna dukhulul baba, ya, wa idh qulna dukhulul baba sujjadaw wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum. Dan ingatlah ketika kami perintahkan mereka orang-orang Yahudi untuk memasuki pintu, yaitu ke Baitul Maqdis, masuk ke kota Palestina, kemudian supaya mengucapkan khittatun. Khittatun itu artinya adalah ya Allah ampunilah aku, diplesetkan menjadi hintatun, ya. Kan hampir sama ini. Khittatun menjadi hintatun. Apa artinya hintatun? Hintatun artinya biji gandum, ya. Disuruh ngomong khittah, ya, tapi ngomongnya hintah. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
memplesetkan kalimat assalamualaikum menjadi assalamualaikum. Ya, ini plesetan. Ini orang-orang Yahudi yang seperti ini. Kebiasaan orang-orang Yahudi tadi. Makanya kalimat-kalimat saya diberitahu beberapa masyayikh, kalimat dalam bahasa Inggris salah satunya bentuk kata selamat datang, apa itu? Welcome kan, itu kan? Welcome itu. Aslinya wailakum. Wailakum. Apa wailakum? Apa artinya wailakum? Ada kalimat wailul lil mutaffifin. Wail, ya. Wailul likulli humazatil lumazah, ya. Celaka, lakum bagi kamu. Jadi welcome itu dari kata wailakum. Makanya ganti saja ahlan wa sahlan, ya. Ganti ahlan wa sahlan. Kita tidak tahu tuh dibodoh-bodoh yang seperti itu, ya. Dipleset-plesetkan seperti itu, ya, dipleset-plesetkan. Itu kebiasaannya orang-orang Yahudi, ya. Kebiasaannya orang-orang Yahudi. Siapa yang ngajari? Iblis. Yang ngajari adalah iblis. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihi salam, ya, untuk mendekati sebuah pohon dalam surga, dan pohon itu adalah pohon kebinasaan, pohon kehancuran, diplesetkan oleh iblis dinamakan pohon khuldi. Jadi yang menamai pohon khuldi itu bukan Allah. Siapa itu? Iblis, ya. Itu adalah pohon kekekalan. Kenapa Allah tidak membolehkan kamu mendekati pohon tersebut? Karena Allah tidak ingin kamu kekal di surga, ya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Jadi yang menamai pohon khuldi itu adalah iblis, dan itu diikuti terus menerus, turun menurun. Makanya kata seorang ulama, likulli sakit lakit, ya, likulli sakit lakit. Tiap-tiap yang jatuh pasti ada yang memungut. Apakah yang jatuh itu keburukan atau kebaikan? Yang jatuh keburukan ada yang mungut, ya. Makanya keburukan-keburukan yang terjadi sekarang ini itu sudah ada di zaman dulu. Itu jatuhan dari orang-orang terdahulu. Dan dosa-dosa yang terjadi sekarang ini itu sudah ada di zaman dulu. Dosa apa coba yang tidak ada di zaman dulu? Semuanya. Begitu juga pemikiran-pemikiran sesat, ya. Itu jatuh di zaman dulu juga. Sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ya. Mengatakan Allah punya anak, ya. Mengatakan Allah itu fakir, sudah ada di zaman dulu, sudah ada. Orang sekarang tinggal ngambil saja, menjiplak pemikiran mereka. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang jatuh dari orang-orang dulu juga ada yang memungutnya. Maka berbahagialah bagi yang pemungut kebaikan, ya. Sebagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita memungut dari orang-orang terdahulu? Ya atau tidak? Kita pungut itu. Kita memanjangkan jenggot. Sudah ada belum orang-orang terdahulu? Sudah, itu jatuh sekarang kita pungut, ya. Salat berjamaah kita pungut, ya. Bagi wanita berhijab syar'i dipungut, ini tadi. Makanya likulli sakit lakit. Begitu juga perbuatan-perbuatan iblis juga banyak yang memungut, yaitu memelesetkan atau memutarbalikkan fakta, ini tadi. Memutarbalikkan fakta ini iblis paling pintar yang seperti itu. Makanya sekarang kita saksikan ada beberapa kalimat-kalimat diputarbalikkan, seperti minuman keras dirubah jadi minuman kesehatan, ya, biar sehat, minuman kesehatan. Ada di Solo, ya, mungkin yang rumahnya dekat Solo ataupun yang lainnya, itu di sana ada sate ataupun mengkonsumsi anjing di sana, dok, ya. Di sana ada pasar bahkan di situ mengkonsumsi anjing. Namanya bukan sate anjing itu, namanya sate jamu. Sate jamu. Dikiranya itu jamu, padahal itu sate anjing. Bahkan sekarang anjing itu tidak dibilang anjing. Kalau bakar anjing tidak dibilang anjing. Bilangnya apa? Kambing balap. Ya, kambing balap. Ini daging apa ini? Daging kambing balap. Itu daging anjing gitu. Daging anjing. Diplesetkan semuanya, ya. Disemukan maknanya agar supaya orang lain tertipu. Makanya termasuk di dalamnya adalah bank-bank yang masih menganut riba, ya, itu ditambah embel-embel syariah, embel-embel muamalat, padahal dalamnya juga masih terdapat riba, ini tadi. Agar supaya apa? Supaya manusia banyak tertipu. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, bermain-main dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'an, dengan Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah, makin tidak diperbolehkan. Begitu juga bermain-main guyon dengan zat maupun sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, ya. Hanya sebagai guyonan,
supaya orang tertawa, supaya kalimatnya itu disenangi sama orang. Tidak boleh yang seperti itu. Guyonan ada batasnya. Ya, guyonan tidak boleh pakai ayat-ayat Al-Quran, apalagi sampai memplesetkan ayat-ayat Al-Quran, memplesetkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau guyonan dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, ya, mengatakan Rasulullah itu rembes lah, apa yang lainnya. Tidak boleh yang seperti itu, ya, karena ini bermain-main dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian itu istihza, ngejek, guyon, ya? Tidak boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau seseorang telah guyon dengan ayat-ayat Al-Quran, dibuat bahan candaan, apalagi dibuat stand up komedi misalkan, ya, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya untuk sebagai supaya subscribe di YouTube-nya bagus misalkan, atau banyak misalkan, kemudian menghinakan agama Islam misalkan, makanya tidak boleh seperti ini. Kata Allah, la ta'tadhiru, kalau kalian tetap melakukan seperti itu, la ta'tadhiru, tidak usah minta maaf, sudah. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur setelah beriman. Masya Allah, ancaman seseorang bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran, bermain-main dengan Allah, bermain-main dengan Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekufuran. Ini tidak boleh, ya. Dan juga ketika bergurau ada batasannya. Selain tidak boleh bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu tidak boleh bohong, tidak boleh berdusta. Ini tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdusta dalam pembicaraannya agar supaya menjadikan orang lain tertawa dan senang kepadanya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Dia tidak akan mencium aroma surga, ya. Bercerita supaya ketawa, supaya senang, ya. Dan itu sekarang kan banyak, bahkan diperlombakan, ya, diperlombakan jadi pelawak. Isinya di dalamnya adalah kalimat-kalimat bohong, ya. Yang pernah ketemu sama malaikat, ya. Ketemu sama ini, malah tidak pernah. Siapa dia ketemu sama malaikat? Nabi, ya. Tidak ada ini tadi. Melakukan ini, melakukan itu, padahal bohong semuanya, ya. Makanya sampaikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang suka ngelawak, tapi lawakannya adalah lawakan bohong ini tadi, supaya orang lain senang, supaya orang lain ketawa, ya, maka dia tidak akan mencium aroma surga ini tadi. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, fal mustahzi qasdul kalam wa qasdu ma'nahu lakin ala sabilis sukhriyah wal hazau, falidzalika kana kafiran bi khilafil insan alladzi lam yaqsud fa innahu la yu'tabaru qawluhu syai'an wa hadza min rahmatillah wallahu muwaffiq, ya. Adapun orang-orang yang mustahzi, yang mengolok-olok, ya, yang mengolok-olok, dia dalam mengolok-olok itu aslinya sengaja dalam hatinya. Tidak ada orang yang mengolok-olok itu tidak sengaja, ya. Pasti sengaja, ya. Sudah ada settingan, ya, untuk mengolok-olok, entah mengolok-olok agama Allah atau mengolok-olok orang lain. Hanya saja dia mengatakan cuma bercanda, hanya bergurau, jangan diambil hati, kan seperti itu biasanya, ya. Ini guyon toh aja ini, ya, ini bercanda saja. Ini tidak boleh seperti itu. Ini merupakan kekufuran, tidak boleh, ya. Berbeda dengan orang yang tidak sengaja ngomong, ya. Tidak ada maksud untuk mengatakan sesuatu walaupun ucapannya tersebut kekufuran. Maka orang yang seperti ini tidak sengaja, maka dia tidak akan diazab dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, ya. Apalagi orang yang latah, berapa banyak ucapan-ucapan yang tidak disengaja yang diucapkan oleh orang-orang yang latah ini tadi, ya. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azan wa azakumullah, ya, apabila kita hendak mengucapkan sesuatu, ya, atau melakukan sesuatu, hendaklah kita punya ilmunya. Jangan sampai kita hanya latah saja, ternyata apa yang kita lakukan itu salah atau keliru ini. Oleh karena itu, dalam hadis yang ke-15 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita
bahwasanya Allah sangat senang, sangat bahagia apabila kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat bahagia kita mau bertobat. Tiap hari kita bertobat, tiap waktu kita bertobat, Allah sangat bahagia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar kepada Allah minimal berapa? 70 kali ya. Dalam riwayat yang lainnya tidak kurang dari 100 kali, dan Allah senang ya. Bukankah kalau Allah senang, kita juga akan mendapatkan efek dari kesenangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kebahagiaan Allah tersebut? Iya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah hamba-hamba Allah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar supaya disenangi dan menjadikan Allah bahagia adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas 3 hadis ya. Hadis yang ke-16, hadis yang ke-17, dan hadis yang ke-18, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan seseorang itu taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat kemarin sudah ada syaratnya ya, dan ada batas waktunya, ada masa expirednya ya. Taubat itu ada masa expired ada kadaluarsanya. Kalau dia bertaubat sudah kadaluarsa, maka tidak akan diterima. Ini tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kadaluarsanya tersebut? Kapan expirednya? Kapan tidak diterimanya taubat tersebut? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat ya. Kita sambung dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Kami persilahkan. Monggo. Gimana hukumnya membaca Al-Quran melalui smartphone? Ya. Ya. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran lewat smartphone? Ya. Itu pahalanya sama apa enggak dengan membaca Al-Quran dengan lewat Al-Quran yang asli atau lewat hafalan, kan gitu ya? Nah, maksudnya sama apa enggak pahalanya? Sama, ya. Pahalanya sama. Karena yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diberikan pahala itu adalah membacanya, bukan sebab membacanya. Ya. Tapi yang diberikan pahala adalah membacanya. Tentu lisannya. Selama lisannya mau membaca, baik dengan Al-Qur'an, ya mushaf Al-Qur'an, atau dengan gadget misalnya dengan HP ataupun dengan hafalannya, maka sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min hurufil Quran," barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran, lahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi kalimat alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf, tidak. Tapi kata Rasulullah, alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Dikali 10 berapa? 30. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran lewat mushaf, enggak. Ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran lewat mushaf maupun lewat HP maupun hafalannya, maka itu sama. Nah itu sama ini tadi. Jadi tidak ada bedanya. Hanya saja HP yang ada mushafnya tidak dikatakan mushaf. Tidak ada kita yang mengatakan HP kita Al-Quran itu tidak ada, ya. Tidak ada nyari mana Al-Quran saya tadi ya. Oh Al-Quran saya bunyi misalkan, tidak ada, ya. Al-Quran ada panggilan dari Al-Quran, tidak ada, ya. Itu HP dalam Al-Quran di dalam HP ini tadi. Makanya manusia zaman now ya itu lebih sering mencari Al-Quran atau mencari HP-nya?
Mencari HP-nya, ya. Mencari HP-nya, ya. Bahkan kalau istrinya hilang pun tidak ditanyakan. Kalau HP-nya kesingsal ditanyakan, mana? Biasanya bingung ini. Istrinya tidak pulang seharian, tidak tahu udah kemana, biasa-biasa aja. Ya, HP-nya 5 menit atau 10 menit tidak dipegang itu bingung ini. Ya. Ambil HP dengan istrinya kan. Gitu. Ada lagi? Iya. Kalau dalam hati saja, batin ini ya. Jadi ada mungkin ucapan-ucapan atau sesuatu yang ingin kita ucapkan buruk, misalkan niat buruk, tidak diucapkan, tidak masalah, ya. Kalau tidak diucapkan tidak masalah, ya. Jadi talak itu, ini apa namanya? Tanya masalah talak. Talak itu ada 2 macam, ya, bahkan ada 3 macam, ya. Ada talak secara langsung, ya. Ada talak dengan kinayah, dan ada talak dengan syarat. Ini tadi. Talak secara langsung ini maksudnya adalah tidak ada makna lain dari ucapannya selain talak. Itu terjadi. Kalau orang mengatakan kamu saya cerai, Dek, maka tidak ada makna lain selain cerai. Pasti cerai, ya. Atau bahasa Jawanya kan samen tak pegat, misalkan. Cerai sudah terjadi. Main-main maupun sungguh-sungguh. Makanya tidak boleh bermain-main dengan kata talak ini tadi. Ada kata kinayah, tidak langsung, maksudnya tidak sorry, ya, tidak jelas, masih memiliki makna yang lain. Contoh misalkan, wis Dik, sampean balik ana omahe emak sampean sana, ya. Wis pulang saya kamu ke rumah orang tuamu, seperti ini. Ini kan maknanya bisa talak, bisa enggak. Ya, kalau niatnya talak ini, ya. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini kalau niatnya talak dia akan talak. Tapi kalau niatnya tidak talak, ya. Wis Dik, balik ana omahe wong tuamu, misalkan seperti itu. Ya nanti kalau kangen sini lagi, misalkan. Nah, ini tidak talak berarti, ya. Suruh pulang mungkin karena jenuh, bosan, ya. Ya kan kalau cuma satu kan kejenuhan itu kan lebih daripada yang punya lebih dari satu. Ya sama seperti perempuan lah. Kalau bajunya itu saja kan bosan, ya. Perlu baju yang lainnya kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia niatnya tidak talak karena mesti balik di saya agak belenger misalkan. Nanti kalau sudah saya pengen saya bisa sini lagi. Nah, ini bukan talak. Tapi kalau niatnya talak, maka itu terjadi talak. Nah, ada talak bisyarat. Talak dengan syarat. Kalau sang istri melakukan perbuatan ini maka akan terjadi talak. Contoh misalkan, Dek, kalau sampean pakai lipen, talak. Ya. Ternyata istrinya pakai lipen, talak sudah. Ya. Ini tadi, makanya jangan sampai seperti itu. Dek, kalau sampean pakai baju merah, talak. Ya. Kamu pakai baju merah dia, talak sudah. Ini bisa syarat. Selama syaratnya tidak terpenuhi maka tidak terjadi talak. Tapi kalau syarat yang terpenuhi maka terjadi talak. Ini makanya jangan bermain dengan talak ini tadi. Ada lagi? Oke? Kalau ada teman yang manggil kita dengan istilah yang julukan dengan yang tidak baik, Iya. Seperti kata-kata manggil kita, God gitu, jenggot gitu ya. Itu kan bermain-main aja. Iya. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Mendiamkan atau membiarkan atau? Iya. Tidak boleh kita mendiamkan kesalahan orang lain, tidak boleh. Mendiamkan kesalahan orang lain sedang kita mampu untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya, atau kita bisa untuk menasehatinya kemudian kita diam saja, itu kata para ulama syaitonul akhras. Itu adalah setan yang bisu. Setan bisu. Tahu orang berbuat salah, dia mampu untuk menghalanginya untuk melakukan kesalahan tersebut, ya. Tapi dia tidak menghalanginya, ini setan bisu. Ya. Setan aja sudah jelek, ya pada apalagi bisu, ya, udah setan bisu lagi. Seorang suami melihat istrinya tidak pakai jilbab misalkan, kan bisa saja menghardinya, ya pada, tapi dibiarkan, ya, enggak apa-apa wes lah. Dia kalau tak halang-halangi tidak pakai jilbab, ngamuk dia misalkan seperti itu. Padahal suaminya ini mampu untuk menghalanginya, untuk memerintahnya atau untuk memaksanya kan mampu ini tadi, ya. Tapi tidak dihalangi, dibiarkan saja. Makanya setan bisu. Ini suami setan bisu.
Seorang bapak tahu anaknya tidak sholat, diem saja. Padahal kan mampu untuk memperbaikinya, tapi diem saja, dibiarkan saja. Ini setan bisu. Jadi isinya di rumahnya setan aja, setan bisu ini tadi. Maka apabila ada saudara kita yang melakukan keburukan, melakukan kesalahan, dan kita mendiamkan saja, tidak mau berkata-kata, padahal kita mampu untuk menasihatinya, maka juga termasuk setan bisu. Dinasihati, mas tidak boleh mas mengatakan yang seperti itu. Bermain-main dengan sunnah Nabi itu tidak boleh. Ini ayatnya, ini dalilnya yang seperti itu. Tapi terus diulang-ulangi yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wasfah, ya. Fa'fu anhum wasfahum hatta ya'ti Allahu bi amri. Maafkan dia, biarkan dia sampai Allah memutuskan urusannya. Apakah dia diberikan taubat oleh Allah, apakah dia dimaafkan oleh Allah, atau dia dimasukkan neraka, itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi. Sudah, biarkan saja. Orang sudah diberikan nasihat, dan nasihati bolak-balik misalkan masih saja seperti ya, sudah, biarkan saja. Lah kalau antum yang dipanggil misalkan jenggotnya tidak usah noleh, tidak usah nyauri, ya, supaya tidak dipanggil lagi. Tapi kalau kita nyauri terus, ya tetap dipanggil dengan panggilan tersebut, ya. Dipanggil jenggot noleh apa, gitu kan? Nah, dipanggil terus sama yang panggilan seperti itu. Tapi kalau tidak noleh, biarkan saja. Kita tahu maksudnya adalah manggil kita, tapi kita tidak gubris. Nah, baru ketika dipanggil nama kita, baru kita noleh, kita kasih tahu itu bukan nama saya dan bukan julukan saya. Nama saya ini, julukan saya ini, kasih tahu yang seperti itu. Insya Allah dia tidak akan juluki yang seperti itu lagi. Ada lagi? Gimana? Nggih. Ya, jadi la ta'tadiru, ndak usah uzur, gayane guyon, gayane apa kayak gitu. Dia kan tadi minta uzur, ya. Ketika dia mengejek, dia mengolok-olok, dia kan uzurnya apa? Hanya bercanda, ya. Ndak usah minta uzur seperti itu, sudah. Ndak ada uzur bercanda seperti itu. Kamu sudah kufur. Kenapa? Karena sudah mengucapkan kalimat kekufuran, bukan tidak dimaafkan, ya. Jadi la ta'tadiru ini tadi, ndak usah minta uzur-uzuran ini. Alasan guyon, alasan apalah, nah seperti itu, tidak seperti itu. Kalau dia minta maaf dan dia bertobat kepada Allah, akan diampuni tobat-tobatnya. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, itu terus untuk menggugurkan syarat suami itu tadi gimana? Misalnya jika kamu pakai baju merah, maka akan aku kalah. Terus untuk membatalkan tersebut bisa atau tidak? Bisa. Ya suaminya yang membatalkan, ya. Pinter-pinter istrinya ngerayu suaminya ini tadi, ya. Jadi misalkan suami sudah mengatakan, ya wes lah, ndak apa-apa, sudah saya cabut ucapan saya, ya ndak ada syarat lagi, silahkan wes, mau pakai baju merah, mau pakai kuning, mau belang telon, mau apa, silahkan kayak gitu. Nah ini ndak apa-apa, tidak apa-apa. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Cukup? Jika cukup, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in.